Assalamualaikum sahabat SMK, berjumpa kembali bersama saya Rina Elvida. Kali ini kita akan membicarakan tentang komunikasi VoIP. Adapun tujuan pembelajaran adalah kita mampu menjelaskan tentang konsep komunikasi VoIP. Sahabat SMK tentunya pernah melakukan panggilan video menggunakan WhatsApp, bahkan melakukan panggilan dengan mereka yang berada di luar negeri hanya menggunakan koneksi internet tanpa adanya biaya tambahan. Lalu, apa hubungannya dengan VoIP? VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi komunikasi dengan metode transmisi suara atau audio serta konten lainnya seperti gambar dan video menggunakan koneksi internet. Sahabat SMK, kenapa sih kita harus menggunakan VoIP? Apa saja sih kelebihannya? Yang pertama, kelebihan VoIP adalah biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Tiga, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Bandwidth, kapasitas data yang dapat ditransmisikan. 4. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. 5. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan besar. 6. Variasi penggunaan peralatan yang ada. Selain memiliki kelebihan, VoIP juga memiliki kekurangan. 1. Kualitas suara tidak sejernih PSTN. 2. Ada jeda atau delay dalam berkomunikasi. 3. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP menggunakan atau melewati internet. 4. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. 5. Peralatan relatif mahal. 6. Regulasinya terbatas. Protokol standar VoIP ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Session Initiation Protocol atau SIP yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengirimkan audio dan video secara real-time melalui jaringan IP. 2. Protokol H323 yaitu protokol yang digunakan untuk layanan multimedia seperti komunikasi video dengan suara atau video teleponi dan gabungan suara, video, dan data. 3. Session Description Protocol. 4. Media Gateway Control Protocol. 5. Real Time Transport Protocol, yaitu perangkat telepon yang terhubung langsung ke jaringan IP tanpa memerlukan konversi sinyal. Keenam, Inter-Asterisk Exchange. Sahabat SMK, tahu tidak apa saja sih kebutuhan perangkat VoIP? Sahabat, beberapa komponen yang harus ada dalam VoIP diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Protokol. 2. VoIP server, yaitu menyediakan layanan pusat pengolahan panggilan dan fitur telepon lainnya. 3. VoIP suite, yang menggunakan konsep paket switching, yaitu data pada paket switching bisa digunakan oleh multi-user. 4. Proses codec, coder, decoder, yang merupakan algoritma kompresi dan dekompresi suara yang digunakan dalam komunikasi VoIP. 4. Softphone atau software atau IP phone hardware, yang merupakan
Perangkat lunak yang memungkinkan panggilan VoIP dari komputer atau perangkat mobile. 6. VoIP Gateway yang merupakan perangkat yang menghubungkan jaringan telepon tradisional dengan jaringan VoIP. Sahabat SMK, seperti apa sih layanan VoIP? Secara garis besar, layanan VoIP dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, komputer to komputer. Layanan ini merupakan layanan voice call yang menggunakan komputer sebagai alat komunikasi. 2. Komputer to phone. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan kita melakukan panggilan dari komputer ke telepon, baik itu telepon tetap atau PSTN atau mobile phone atau handphone. 3. Phone to computer. Layanan VoIP call ini merupakan layanan yang memungkinkan kita melakukan panggilan dari telepon ke komputer. 4. Phone to phone. Layanan dilakukan dengan menggunakan pesawat telepon khusus atau telepon konvensional yang dihubungkan dengan VoIP adapter. Sahabat SMK, bagaimana cara kerja VoIP? Ayo, siapa yang tahu? Cara kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian, dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Sahabat SMK, demikianlah video saya tentang VoIP. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.